Selamat datang di channel Ngoding Python bersama gua Vivai. Di video kali ini kita akan mengimplementasikan machine learning dengan menggunakan Python. Karena ini adalah video overview bagaimana cara mengimplementasikan machine learning dengan menggunakan Python, maka di video ini gua akan menggunakan library. Nah, library yang kita gunakan ini cukup populer, yaitu scikit-learn. Dimana scikit-learn ini memang sebuah library yang diperuntukkan untuk mengimplementasikan machine learning dengan menggunakan Python. Video ini dibuat untuk teman-teman yang baru mulai pengen mengimplementasikan machine learning gitu ya di dalam programnya, sehingga video ini akan lebih high level. Nah, untuk pembahasan secara detail mengenai metode-metode yang ada di dalamnya, misalnya algoritma machine learningnya, atau bagaimana cara melakukan evaluasinya secara matematis dan lain sebagainya, akan kita bahas di video-video selanjutnya. Jadi silakan pantengin terus playlist machine learning di channel Ngoding Python ini. Oke, kita akan mulai dari gambaran umum mengenai machine learning dengan menggunakan Python. Oke, di sini gua menggunakan notebook yang udah gua tulis sebelumnya. Notebooknya bisa diakses di link yang ada di kolom deskripsi. Jadi tinggal clone atau download aja. Nah, ini bisa dilihat ya, tujuannya adalah kita akan recall lagi definisi dari machine learning, terus bagaimana cara merepresentasikan data di scikit-learn, terus bagaimana cara menggunakan scikit-learn API untuk mengimplementasikan machine learning di Python. Kalau teman-teman lihat di sini, scikit-learn itu adalah library Python yang dirancang untuk mempermudah penggunaan algoritma machine learning dalam kode Python melalui API yang telah dikembangkan oleh ratusan kontributor dari seluruh dunia. Dan scikit-learn ini banyak digunakan baik di akademis maupun di industri gitu ya. Nah, ini website dari scikit-learn-nya ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman pengen mengimplementasikan klasifikasi atau regresi, clustering dan lain sebagainya, semua lengkap. Teman-teman bisa baca-baca di sini metode-metode yang pengen teman-teman lakukan dalam kasus teman-teman gitu ya. Nah, scikit-learn ini dirancang di atas NumPy dan SciPy atau Scientific Python. Jadi, kalau untuk masalah performa ini udah optimize. Karena seperti yang kita tahu bahwa bahasa pemrograman Python itu adalah bahasa yang lambat. Karena dia bahasanya high level, sehingga kalau misalnya ada library machine learning yang dibuat di atas Python, tentunya itu akan lebih lambat dibandingkan library-library yang dibuat di atas NumPy dan SciPy gitu ya. Jadi ini udah optimize sehingga dia perhitungan di dalamnya akan jauh lebih efisien. Selanjutnya kita lihat representasi data yang akan dimasukkan ke dalam algoritma machine learning. Ini gua recall lagi ya, karena udah gua bahas di video sebelumnya. Yang jelas datanya itu harus direpresentasikan dalam bentuk matriks gitu ya. Kalau teman-teman ingat, matriks itu ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah datanya harus angka semua. Syarat kedua adalah jumlah elemen setiap barisnya harus sama. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jumlah elemen pada barisnya sama semua. Itu ya, sama-sama 5 kalau di dalam kasus ini ya. Dan syarat yang ketiga adalah datanya tidak boleh ada yang kosong atau nol. Kalau nol boleh, kalau kosong tidak boleh gitu ya. Nah, ini ya, kalau teman-teman ingat, untuk barisnya ini merepresentasikan jumlah datanya atau jumlah sampelnya, dan kolomnya ini merepresentasikan jumlah fitur atau variabel gitu ya. Nah, kita juga punya target vector atau yang biasa kita sebut label gitu ya. Nah, label ini diperlukan kalau kita melakukan supervised learning. Nanti akan kita recall lagi apa itu supervised learning, apa itu unsupervised learning, dan bagaimana cara mengimplementasikannya di Python. Nah, ini bisa kita lihat jumlah elemen pada target atau pada label ini harus sama dengan jumlah baris pada data kita. Karena label yang pertama ini adalah untuk data baris pertama, label kedua ini untuk data baris kedua, dan seterusnya. Oke, karena dia bentuknya adalah vektor satu dimensi, maka kita bisa representasikan dia dalam satu array aja, biasa array satu dimensi gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba lihat dataset sederhana, yaitu dataset iris. Nah, iris dataset ini adalah dataset yang paling basic dalam machine learning. Jadi istilahnya adalah hello world-nya machine learning lah. Hello world itu kan kalau kita belajar bahasa pemrograman baru gitu ya, pertama kali pasti hello world, hello world, hello world gitu ya. Nah, ini hello world-nya machine learning. Nah, dataset iris ini adalah dataset yang mendeskripsikan 3 spesies bunga iris gitu ya. Jadi contohnya di sini ada iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Jadi intinya kita pengen membuat sebuah machine learning untuk bisa mendeteksi ini spesies iris apa gitu ya.
Nah, pertanyaannya bentuk datanya seperti apa nih? Kalau kita lihat kan ini bentuknya visual ya. Kalau misalnya kita pengen ubah ke dalam bentuk representasi seperti ini, kira-kira bentuk datanya jadi seperti apa? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dataset iris ini udah diekstrak ke dalam 4 fitur. Jadi, panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Sepal dan petal itu bedanya apa ya? Nah, teman-teman bisa baca lah di sini perbedaan sepal dan petal ya. Pokoknya datanya sudah diekstrak menjadi 4 kolom seperti ini. Jadi, teman-teman bisa bayangkan kalau datanya berupa visual, kita bisa mendeskripsikan ke dalam bentuk kolom-kolom lah. Misalnya kucing dan anjing gitu. Kita deskripsikan aja misalnya warna bulu. Terus bentuk hidung, warna hidung, dan lain sebagainya. Jadi kira-kira gitu ya. Walaupun nanti sebenarnya ada metode ekstraksi fitur untuk data yang berupa image gitu, tapi kita nggak bahas di sini. Oke, jadi kita punya 4 fitur dan 3 target gitu ya. Targetnya si Y itu iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Nah, beruntungnya di dalam scikit-learn udah ada nih dataset iris gitu ya. Kita coba load aja supaya bisa terbayang bentuk datanya seperti apa. Jadi from sklearn.datasets import load iris. Selanjutnya iris sama dengan load iris. Oke, kita udah punya data iris. Kita bisa lihat si iris ini bentuknya adalah sebuah dictionary. Jadi kalau misalnya kita lihat key-nya, ini ada data, target, frame, target names, description, dan feature names. Kita coba lihat bentuk datanya. Nah, bentuk datanya adalah matriks seperti ini. Ada 4 kolom dan di sini ada 150 baris harusnya. Kita coba lihat aja shape-nya ya. Yep, ada 150 baris dan 4 kolom. Nah, kolom-kolomnya ini apa aja sih artinya? Sebenarnya artinya adalah ini. Tapi di dalam scikit-learn ini ada keterangannya nih di iris.feature names. Nah, ini ya. Kolom pertama sepal length, kolom kedua sepal width, kolom ketiga petal length, dan kolom keempat petal width. Kalau teman-teman pengen lihat datanya supaya lebih bagus, teman-teman bisa load di data frame pandas. Data frame iris.data, columns sama dengan iris.feature names. Ini kita simpan ya di df, lalu kita lihat head-nya aja. Nah, datanya seperti ini jauh lebih rapi ya dibandingkan yang tadi yang disajikan dalam bentuk NumPy array. Oke, selanjutnya kita lihat targetnya. Targetnya ini ada di iris.target. Ini kita bisa lihat ya, iris.target. Nah, ini bisa kita lihat ya, dia harusnya ada 150 elemen, di mana kelasnya itu ada kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Kita bisa lihat arti dari 0, 1, dan 2-nya dari target names. Oke. Iris.target names. Nah, ini bisa kita lihat ya. 0 itu untuk setosa, 1 itu untuk versicolor, dan 2 itu untuk virginica. Nah, selanjutnya untuk visualisasi datanya seperti apa. Nah, kalau misalnya datanya kita punya 4 kolom seperti ini bisa diartikan bahwa data kita ini merupakan data 4 dimensi gitu ya. Maksudnya 4 dimensi itu adalah ada 4 fitur. Kalau misalnya kita punya 100 fitur, berarti datanya 100 dimensi. Nah, bedakan antara dimensi data seperti ini atau dimensi representasi data. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah nonton playlist OpenCV untuk pemula, saya pernah bilang bahwa gambar RGB itu 3 dimensi. Nah, itu adalah dimensi dari gambarnya, bukan dimensi dari data. Jadi beda pengertian dimensinya antara dimensi gambar dan dimensi data seperti ini. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya data n column, berarti kita punya data n dimensi. Nah, kalau misalnya kita pengen visualisasikan, ini saya sengaja kopas aja kodenya, karena ini bukan poin dari video ini. Nanti kalau misalnya belajar visualisasi, kita akan bahas di
materi visualisasi dengan menggunakan Python. Jadi sebagai manusia kita hanya bisa memvisualisasikan sesuatu tuh sampai 3 dimensi aja. Jadi kalau bentuknya udah 4 dimensi ini kita udah susah untuk memvisualisasikannya. Nah, jadi cara cepatnya kita cukup ambil 2 kolom yang ada pada data kita gitu ya. Dalam kasus ini untuk sumbu X-nya kita ambil kolom pertama dan sumbu Y-nya adalah kolom kedua. Ingat ya, Python itu mulai dari 0, jadi 0 dan 1 di sini tulisannya. Kita enter. Nah, ini adalah hasil visualisasinya. Teman-teman bisa lihat sumbu X-nya ini adalah kolom pertama, yaitu sepal-length, dan sumbu Y-nya ini adalah kolom kedua, yaitu sepal-width. Kita bisa ubah-ubah nih di sini. Misalnya kita pengen ambil kolom 3 dan kolom 4 misalnya. Bisa aja. Jadi ini adalah solusi termudahnya ya dalam memvisualisasikan data. Tapi kalau misalnya kita menggunakan ini, artinya kita hanya memvisualisasikan 2 fitur aja. Kalau misalnya fiturnya 4, oke, kita paling hilang setengah gitu ya. Kalau misalnya datanya 100 dimensi gitu misalnya. Berarti kalau misalnya kita cuman ambil 2 kolom atau 3 kolom gitu ya, berarti kita kehilangan 97 atau 98, yang mana itu sangat-sangat disayangkan sekali gitu. Sehingga nanti akan ada caranya bagaimana caranya kita mereduksi dimensi tanpa menghilangkan informasi-informasi dari keseluruhan fitur yang ada. Oke, kita lanjut ke bagian langkah-langkah melakukan machine learning. Jadi kali ini kita akan menyelam pada prinsip-prinsip dasar dari machine learning. Lalu bagaimana cara mengimplementasikan machine learning, terutama kita menggunakan scikit-learn API. Jadi langkah-langkah umumnya ada di sini ya, udah gua list. Yang pertama adalah kita siapkan datasetnya. Nah, kata orang di sini adalah bagian terberat dari mengimplementasikan machine learning. Jadi siapkan dulu dataset yang sudah bersih ya. Di sini sudah meliputi EDA, data cleansing, data manipulation, dan lain sebagainya sehingga bentuknya sudah matriks. Jadi di sini kita sudah mendapatkan data yang berupa matriks dan label jika kita ingin menggunakan supervised learning, atau datanya saja yang berupa matriks jika kita menggunakan unsupervised learning. Pokoknya sesuaikan aja lah sama algoritma machine learning yang kita pakai. Selanjutnya adalah siapkan metodenya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan scikit-learn ya, kita tinggal import modulnya lalu kita konstruksi kelas dari metode tersebut. Tapi kalau misalnya kita pengen mengimplementasikannya from scratch, nah berarti di bagian ini adalah codingan algoritma machine learning-nya itu. Oke? Karena kita pakai scikit-learn jadi kita pakai 2 langkah ini. Tapi nanti di video yang akan datang kita akan membedah algoritma machine learning. Jadi kita tidak pakai scikit-learn, kita implementasikan ulang dengan menggunakan Python. Nah, selanjutnya kalau udah kita siapkan metodenya, kita train modelnya. Nah, kalau misalnya modelnya sudah tertrain, kita consume modelnya. Jadi consume model tuh kita predict atau transform. Ini tergantung kasusnya, nanti gue jelasin apa perbedaan antara predict dan transform. Lalu kita evaluasi apakah modelnya itu sudah bagus atau belum. Sebenarnya ada satu lagi sih, kita save modelnya supaya nanti bisa kita deploy ke production, tapi itu nanti lah. Nah, pertama kita akan mengimplementasikan supervised learning, di mana supervised learning ini ada klasifikasi dan regresi. Jadi sini kita recall lagi supervised learning. Pada supervised learning, data yang dibutuhkan adalah fitur dan label yang bersesuaian dengan fitur tersebut. Jadi ini adalah contoh dari supervised learning. Yang pertama, misalkan kita punya data riwayat applicants kartu kredit beserta hasilnya. Dia itu applicants yang diterima kreditnya atau ditolak kreditnya. Nah, nanti data historical ini kita bisa implement ke model machine learning. Berarti ini adalah klasifikasi di mana nanti modelnya akan memprediksi aplikan baru gitu ya. Terus nanti dia akan memprediksi dia itu kreditnya diterima atau tidak diterima. Oke, nah ini adalah kasus klasifikasi. Nah, selanjutnya yang kedua, diberikan data riwayat harga rumah dari tahun ke tahun di komplek X, jadi di sebuah daerah. Nah, kita disuruh membuat model untuk memprediksi harga rumah di masa depan. Misalnya rumah di tahun 2022. Kita tahu di komplek X itu harga rumah mulai dari tahun 80 sampai tahun 2020 misalnya. Nah, itu adalah kasus regresi. Jadi secara ringkas, klasifikasi itu labelnya adalah berupa kategori dan regresi itu labelnya berupa bilangan real. Itu aja bedanya. Nah, selanjutnya kita coba implementasikan klasifikasi dengan menggunakan 4 langkah yang udah gue jabarkan di atas.
Oke, yang pertama kita siapkan dataset. Misal kita menggunakan dataset iris yang tadi. Jadi kita perlu import dulu from sklearn.datasets import load iris. Nah, di sini untuk menyiapkan dataset kita cukup iris sama dengan load iris. Oke, kita udah punya datanya, lalu kita ambil si matriks dan labelnya. Jadi kita simpan dalam X dan Y, di mana X-nya itu adalah iris data, dan Y itu adalah iris.target. Oke, nah selanjutnya kita siapkan metode klasifikasi yang kita inginkan. Misalkan gue mau pakai metode yang paling simple, yaitu k-nearest neighbor. Jadi kita import dulu dari scikit-learn from sklearn.neighbors import ke neighbor classifier. Nah, kalau udah, kita tinggal konstruksi modelnya di sini. Misalnya model sama dengan k neighbor classifier. Nah, ini kita biarkan parameternya default karena kita pengen keep simple aja ya. Jadi ini cuman contoh aja. Ini kita jarakin deh biar rapih. Nah, selanjutnya kita train modelnya. Kalau di scikit-learn untuk train model sangat-sangat mudah. Kita cukup panggil model yang udah kita konstruksi, lalu kita fit. Nah, apa yang kita fit? Si X dan Y. Nah, ini adalah cara untuk nge-fit data X dan Y. Nah, selanjutnya yang terakhir kita konsum modelnya. Jadi kita gunakan modelnya untuk memprediksi data yang baru. Misal kita punya data baru, new data. Ini isinya adalah 0110. Jadi pastikan datanya ini jumlah fiturnya sama dengan data train kita. Karena seperti yang kita tahu bahwa data iris ini ada 4 fitur. Sepal length, sepal width, petal length, petal width gitu ya. Jadi kita anggap datanya seperti inilah. Nah, lalu kita pengen prediksi data ini dengan menggunakan model kita. Caranya adalah model dot predict si new data. Ingat ya, yang dipredik ini bentuknya harus matriks. Jadi dia bisa langsung memprediksi lebih dari satu data. Tapi karena data kita cuma satu, ya udah kita bikin matriks yang isinya satu baris saja. Gitu. Nah, ini kita simpan deh dalam res. Nah, nanti kita tinggal lakukan print iris.targetNames si res. Karena res ini hasilnya 0, 1, 2. Nah, kita pengen langsung hasilkan sebenarnya yang diprediksi itu spesies apa gitu ya. Kita jalankan. Oke. Di sini ada runtime warning, kita abaikan aja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah setosa. Itu cara mengimplementasikan classification dengan menggunakan scikit-learn. Kita belum berbicara mengenai evaluasinya. Evaluasinya ini akan kita bahas di video lainnya. Tapi yang jelas kalau kita coba plot datanya, kira-kira bentuknya seperti inilah. Nah, ini masing-masing warna merepresentasikan spesies iris tertentu gitu ya. Intinya dari 3 kelas ini kita akan membuat daerah gitu ya. Jadi nantinya kalau misalnya ada data baru yang kalau diplot ada di sini, maka dia akan diprediksikan berwarna biru. Kalau data barunya diplot hasilnya di sini, nah itu akan diprediksi merah dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah regresi. Nah, regresi ini seperti yang gue bilang tadi, ini labelnya berupa bilangan real. Nah, kita akan coba bikin dataset dummy untuk kasus regresi ini. Jadi, gue import NumPy. Lalu selanjutnya gue pakai random seed 0. Nah, seed ini biasanya digunakan kalau kita pengen mengenerate bilangan random, tapi bilangan randomnya kita pengen pastikan sama gitu. Jadi saat gue jalanin sel ini dan teman-teman jalanin sel ini di komputer teman-teman, dataset yang di-generate akan sama. Jadi datanya random, tapi sebenarnya randomnya bisa kita set gitu ya, supaya sama. Nah, kita bikin dataset X ini adalah np.random. Ini ukurannya adalah 20 kali 1 gitu ya. Jadi 20 baris dan 1 kolom. Terus
Y-nya kita bikin dari formula 3X plus 2. Gitu ya. Jadi 3 dikali X ditambah 2. Kita tambahin sedikit noise supaya dia nggak lurus-lurus amat gitu ya. Jadi NP random ren n 20. Oke. Selanjutnya kita coba plot dulu deh datanya kayak gimana ya. Berarti kita perlu import matplotlib. Nah, di sini kita plt scatter X dan Y. Nah, datanya kayak gini nih. Nah, kita pengen bikin regresi dari data ini, intinya gitu ya. Jadi kita hapus dulu. Selanjutnya kita siapkan metode regresi nih harusnya ya. Regresi. Kita akan menggunakan model linear. Jadi di sini kita import from sklearn.linear model import linear regression. Terus kita siapkan metode regresinya dengan cara model sama dengan linear regression. Ini sama kayak tadi, kita tidak mendefine parameter karena kita pengen keep it simple. Selanjutnya kita train modelnya dengan cara yang sama, model.fit X dan Y. Terus selanjutnya kita consume model. Nah, cara consume ini kita define dulu titik X itu dengan menggunakan np.linspace dari 0 sampai 1, terus partisinya 100. Jadi ini maksudnya adalah kita membuat titik dari 0 sampai 1 yang titiknya sebanyak 100 gitu ya. Jadi satu titik ini kira-kira 0,01 lah. Jadi 0, 0,01, 0,02, 0,03 sampai 1 gitu ya. Nah, terus yfit-nya adalah model dot predict cxfit. Jadi kita pengen predik titik-titik yang tadi yang 0, 0,01, 0,02 sampai 1 itu ke model yang kita sudah train tadi. Jadi harapannya dia akan membuat garis lurus dari 0 sampai 1. Kira-kira gitu. Nah, sebelum kelupaan kita lihat si linspace ini dulu ya. Kita coba copy, terus kita paste di sini. Nah, linspace ini bentuknya adalah array satu dimensi. Sedangkan kalau kita lihat di sini, kita harus membuatnya menjadi matriks. Gitu ya. Kalau misalnya array satu dimensi doang, berarti kan dia bentuknya vektor. Nah, kita pengen dia bentuknya berupa matriks seperti ini. Berarti kita pengen karena dia ini adalah merepresentasikan jumlah baris, berarti satu baris matriksnya ini adalah satu fitur saja. Jadi kita harus bikin dia itu menjadi bentuk baris. Jadi caranya adalah kita tinggal bikin np new axis. Nah, kita bikin data X-nya menjadi seperti ini. Jadi jangan lupa ya, X-nya itu harus berupa matriks. Walaupun dia fiturnya 1, kita nggak boleh mendefinisikan X sebagai vektor biasa. Oke, di sini kita copy, ini kita hapus, dan kita jalankan ini. Oke, setelah kita jalankan, kita coba plot hasil modelnya di compare dengan data yang tadi udah kita definisikan di awal. Oke. Caranya adalah plt.scatter si X dan Y. Terus kita buat garis modelnya, yaitu si xfit, kita squeeze, dan yfit. Nah, ini bisa kita lihat data kita yang titik-titik ini dan model linear regression kita adalah si garis ini. Jadi yang namanya model linear ya, berarti kita menghampiri data-data kita yang titik-titik ini menjadi satu garis lurus. Mungkin biar warnanya nggak sama, kita definisikan color sama dengan green. Oke, kayak gini ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah berbeda metode regresi atau berbeda metode klasifikasi, hasilnya bisa beda gitu ya. Gue kasih contoh misalnya kita menggunakan metode regresi yang lain ya. Ini gue copy. Terus gue coba
paste di sini. Kita ganti dengan menggunakan random forest. Oke. Terus modelnya kita ganti ini. Terus kita fit, kita predict, terus kita langsung plot aja. Nah, ini ya. Berbeda metode regresi, bisa jadi hasil dari plotnya juga berbeda. Jadi mengetahui cara kerja algoritma dalam membuat model machine learning, karena kalau kita memodelkan sesuatu hanya bermodal coba-coba aja, itu istilahnya adalah shooting in the dark gitu. Jadi kayak yaudah black box aja metode machine learningnya. Nah, kita nggak mau kayak gitu, makanya pantengin terus channel ini karena gue akan mencoba membedah algoritma machine learning yang fundamental sehingga teman-teman bisa tahu di balik .fit ini cara kerjanya gimana. Makanya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini. Kita lanjut ke unsupervised learning. Unsupervised learning yang gue contohin ini adalah reduksi dimensi dan pengelompokan atau clustering. Jadi contoh dari unsupervised learning adalah sebagai berikut nih. Diberikan data kumpulan berita hari ini, jadi datanya berupa teks. Tentukanlah berita paling penting pada hari itu. Nah, metode yang paling mungkin dalam kasus ini adalah ekstraksi topik, di mana ekstraksi topik ini menggunakan reduksi dimensi. Nah, selanjutnya diberikan data mahasiswa satu universitas, kelompokkan sesuai dengan kemampuan finansial untuk distribusi beasiswa. Nah, kalau kita pengen mengelompokkan data dari fiturnya, maka kita menggunakan yang namanya clustering. Jadi klasifikasi dan clustering berbeda. Klasifikasi itu adalah supervised learning, jadi ada labelnya. Kalau clustering itu masuknya unsupervised learning dan tidak ada labelnya di awal. Jadi biarkan algoritmanya yang mengelompokkan sendiri berdasarkan kemiripan dari fitur-fiturnya. Oke? Kita mulai dari reduksi dimensi. Yang pertama adalah siapkan dataset. So, kita pakai dataset yang udah ada aja, yaitu iris dataset. From sklearn.datasets import load iris. Oke, siapkan dataset. Sama caranya dengan yang atas. Iris sama dengan load iris. Lalu kita define X dan Y-nya. Di mana X-nya adalah iris.data dan Y-nya adalah iris.target. Kita rapikan sedikit. Oke, selanjutnya adalah siapkan metode reduksi dimensi. Ini gue kopas sih jadi kelihatan nih klasifikasi semua. Oke, siapkan metode reduksi dimensi. Reduksi dimensi yang gue pakai adalah PCA. Jadi gue import sklearn.decomposition import PCA. Jadi di sini kita tinggal lakukan model sama dengan PCA. Terus kita coba kasih parameter n components sama dengan 2. Jadi kita pengen dataset iris yang 4 dimensi itu kita reduksi menjadi 2 dimensi saja. Selanjutnya kita train modelnya dengan cara model.fit x. Ya, karena dia unsupervised learning, jadi kita cuma butuh x-nya aja. Jadi kita nggak perlu sebenarnya pakai target ini ya. Gue refleks ngekstrak y-nya juga, padahal ternyata y-nya tidak perlu digunakan. Oke. Selanjutnya kita konsum modelnya. Nah, karena dia ini adalah reduksi dimensi, maka kita akan memanipulasi data awalnya. Jadi data awalnya itu kan sebuah matriks X yang kolomnya itu 4. Kita pengen manipulasi, jadi si X-nya ini akan menjadi 2 fitur saja, gitu ya. Nah, kalau yang atas ini kan kita pakai predict gitu ya, karena kita pengen memprediksi si data yang baru ini kelasnya apa, gitu ya, atau si data baru ini kelompoknya apa nantinya kalau di clustering. Nah, kalau di sini kita pengen memanipulasi datanya dari yang tadinya 4 dimensi menjadi 2 dimensi. So, di sini kita nggak pakai predict, tapi kita pakai transform, karena kita mentransformasikan. Oke, caranya adalah xren, x reduction maksudnya, itu sama dengan model.transform x. Kalau misalnya kita lihat di sini, si xred ini adalah data dengan 150 baris dan 2 kolom, sedangkan yang x
Ini adalah 150 baris dan 4 kolom. Jadi datanya tetap sama barisnya, tapi jumlah kolomnya yang berbeda. Yang udah direduksi, dia akan berubah menjadi 2 dimensi saja. Nah, kita coba visualisasikan hasil dari reduksi dimensi kita. Di sini kita membutuhkan Y ya untuk coloringnya. So, di sini kita balikin lagi. Hanya untuk keperluan visualisasi, tapi untuk modelingnya kita tidak perlu Y. Oke, kita jalankan. Nah, ini adalah visualisasi dari hasil reduksi dimensi. X sama Y-nya udah bukan sepal length, sepal width, petal length, petal width lagi. Ini udah gabungan dari keempatnya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu artinya, untuk yang kolom pertama ini 0,361 dikali sepal length, min 0,045 kali sepal width, dan seterusnya. Nah, ini angka-angkanya dapat dari mana? Dapat saat dia di train. Oke. Nah, nanti deh untuk detailnya kita akan pelajari di bedah algoritma machine learning yang ada pada episode-episode selanjutnya. Dan yang terakhir adalah clustering. Nah, di sini kita akan coba cluster iris dataset aja ya yang udah ada di sini. Jadi biar simple dan cepat. So, kita pakai iris. Kita siapkan dataset, berarti sampai sini sama. Kita pakai Y-nya juga untuk keperluan visualisasi nantinya, untuk membandingkan. Nah, kita akan menggunakan algoritma K-means clustering. K-means clustering ini adalah algoritma clustering yang paling basic ya, yang paling gampang dijelaskan. Jadi kita akan pakai K-means clustering. Nah, di sini kita import dulu. Sekarang clusters, import. Oke, di sini kita kasih parameter jumlah clusternya karena yang namanya K-means kita harus tentukan jumlah K-nya berapa. Oke, di sini kita pakai 3 cluster karena iris dataset ini ada 3 kelompok atau 3 spesies saja. Selanjutnya kita train. Karena ini clustering, kita cuma butuh X-nya saja. Lalu kita konsum model dengan cara pred sama dengan model.predict. Kita akan predict keseluruhan X-nya. Gitu ya. Sebenarnya X-nya ini harusnya beda antara data train dan data test. Tapi kita belum bahas mengenai metode split. Jadi kita buat seperti ini aja dulu. Oke? Oh sorry, ini bukan train ya, tapi fit. Oke, kita jalankan sekarang. Nah, ini udah selesai. Terus kita coba lihat si pred ini hasilnya adalah seperti ini, mirip dengan si Y. Nah, kita akan coba bandingkan dari gambar visualisasinya. Nah, ini adalah gambar dari hasil clustering ya. Kita memanfaatkan si XRED untuk menggambar plot ini. Terus kalau kita bandingkan dengan yang atas, ini kita copy aja lah ini biar bisa dibandingkan langsung. Oke. Ini warnanya walaupun agak beda, tapi sebenarnya yang bagian ini adalah kelompok pertama, terus bagian ini adalah kelompok kedua, dan bagian ini adalah kelompok ketiga. Nah, ini bisa kita lihat nih, yang sekumpulan di sini, kalau di clustering ini masuk ke kelompok kedua, tapi sekumpulan di sini nih agak berbeda nih di sini. Ada yang masuk kelompok 2, ada yang masuk kelompok 3. So, dari sini kita bisa lihat ya perbedaannya antara clustering dengan klasifikasi yang di atas. Kalau clustering kita istilahnya nyuruh si program untuk kelompokin ini jadi 3 gitu. Terserah kelompoknya kayak gimana. Tapi kalau klasifikasi kita udah kasih tahu nih. Kelas 1 ini apa, kelas kedua ini apa, kelas ketiga ini apa. Kelas 1 ciri-cirinya gini loh. Kelas 2 ciri-cirinya gini loh. Kelas 3 ciri-cirinya gini loh. Jadi seperti itu. Kalau masih bingung, kalau ada pertanyaan, kritik, saran, atau koreksi dari apa yang udah gue sampaikan di sini, bisa tulis saja di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, sekian dulu video kali ini. Niatnya gue cuma pengen bikin video singkat aja, ternyata lumayan panjang juga hasil akhirnya. Semoga dari penjelasan gue yang panjang ini bisa membuat teman-teman paham, terutama yang belum pernah mengimplementasikan machine learning, sehingga kebayang nantinya kalau misalnya teman-teman pengen implementasi machine learning dari dataset yang teman-teman miliki, teman-teman tahu langkah-langkah secara garis besarnya. Tapi tenang aja, video ini insya Allah akan berlanjut. Gue masih harus ngomongin masalah evaluasi. Gue juga pengen
mengupas satu persatu sebisa gue ya, maksudnya algoritma machine learning yang populer, sehingga teman-teman bisa tahu bagaimana algoritma machine learning itu bekerja di belakang .fit, .predict, ataupun .transform ini. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa like dan share video ini supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Komen, kritik, saran silahkan banget di kolom komentar. Kalau pengen gabung di grup Telegram gua, bisa klik aja link Telegram yang ada di kolom deskripsi. Teman-teman bisa tanya, diskusi, dan lain sebagainya sama gua. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.